biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menantikan Tuhan dengan berharapan, saudara ya. Luar biasa firman Tuhan. Saudara, kita masuk ya, setiap kali baca firman Tuhan ada sesuatu yang baru kalau Anda menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh mencari, saudara ya. Sehingga firman Tuhan itu tidak menjadi membosankan. Firman Tuhan itu tidak menjadi sesuatu yang seakan-akan membaca firman Tuhan kayak kewajiban ya. Harus disiplin baca firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Anda tidak menanti-nantikan Tuhan dalam pengharapan. Ya, saya dulu baca firman Tuhan itu kejar setoran. Ya, sekarang saya baca firman Tuhan itu karena kehausan. Ya, saudara ya. Sejak 2014 itu ya saya mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Terobosan hidup saya luar biasa ya. Saya kalau baca firman Tuhan adalah rasa cinta, saudara ya, bukan karena kewajiban. Sehingga setiap kali saya membaca selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Ya, selalu, saudara ya. Dan itu yang baru itu bukan cuma buat kayak saya lebih tahu dari kamu loh. Bukan, saudara. Tapi saya nggak urusan saya lebih tahu dari kamu, saya nggak urusan. Yang saya urusan adalah sekarang saya bisa menyelesaikan yang saya nggak bisa kemarin. Masalah saya yang saya nggak tahu jawabannya, saya sekarang tahu jawabannya. Yang masalah-masalah saya yang saya belum tahu cara menyelesaikannya, sekarang saya tahu cara menyelesaikannya dengan firman Tuhan, dengan caranya. Bukan membabi buta pokoknya dibaca firman Tuhan, bukan. Tapi firman Tuhan itu menuntun buat saya jadi bijaksana untuk menyelesaikan masalah saya. Saya nggak urusan saya lebih tahu dari Anda atau saya nggak tahu dari Anda, saya nggak urusan. Yang penting yang saya baca, yang saya mengerti tentang firman Tuhan bisa menyelesaikan masalah saya. Yang paling penting, saudara ya. Anda buat apa lebih tahu daripada orang lain? Ya, sementara masalah berkumpul nggak ada yang kelar. Buat apa tuh coba, saudara ya? Dulu saya ya kalau baca buku ya, kan zaman dulu kan belum ada kementerian Facebook, BTS segala macam. Kita kalau baca buku ya, wah kita dulu-duluan punya ya. Rasanya kalau kita sudah baca buku itu dulu itu yang lagi kenal itu kan Juan Carlos Otis itu ya. Ada 3 seri itu bukunya ya. Waduh, itu kita top-topan. Satu lagi bukunya ya, Purpose Driven Church sama Purpose Driven Life itu ya, saudara ya. Waduh, Rick Warren itu ya. Pokoknya kalau kita sudah tahu, saya merasa lebih rohani daripada yang lain. Paling jago, lebih tahu. Padahal masalah segera buruk nggak ada yang kelar, saudara ya. Karena apa? Cuma tahu teori doang. Terus buat apa kalau kamu cuma tahu teori doang, saudara? Buat apa kamu tahu banyak firman Tuhan, terus kamu nggak bisa menyelesaikan semua masalah-masalahmu, pekerjaanmu terbengkalai, keluargamu berantakan, anak kamu nggak jelas, dan bukan cuma itu saja, saudara, yang paling menjengkelkan ya. Ya teman-teman kantormu komplain tentang kamu, karena kamu malasnya minta ampun. Cuman baca firman Tuhan, keluargamu komplain tentangmu, kerjanya cuman baca firman Tuhan, tapi kan saudara nggak ngerti yang dibaca apa. Ya, dan banyak orang Kristen begitu. Dan bukan orang Kristen, orang beragama, Anda lihat itu ya, orang-orang yang fanatik agamanya, seruwet pokoknya, saudara. Mumet, saudara, sejak ngomong muter-muter, intinya dia malas, tapi alasannya pokoknya semua dari kitab suci ya. Ya, mau sholat 5 kali, mau sembahyang, mau KKR, mau latihan WL, sama saja. Mau sholat 5 kali juga sama, mau latihan WL juga sama. Pokoknya orang beragama itu ruwet, saudara ya. Orang beragama itu ruwet. Gimana sih caranya supaya kamu bisa bertuhan tanpa beragama? Gampang. Ya, jangan ke gereja, jangan ke masjid. Itu kan paling gampang ya, jangan ke gereja, jangan ke masjid, bertuhan tanpa agama. Serius, saudara ya, saya nggak jadi nggak benar, saya nggak jadi ada yang benar ya, justru ya. Itulah sebabnya bait suci itu dihancurkan sama Tuhan. Lalu kalian malah bikin gereja. Tuhan itu menghancurkan bait suci supaya Anda dan saya jadi baitnya. Tapi kita malah berlomba-lomba bikin gereja yang cantik kan. Bener nggak? Waduh, Pak Pendeta ngamuk-ngamuk ya. Itulah memang ya, situnya hari ini apa, saudara?
dongeng tentang Yehova, tentang dewa bernama Yehova. Ya, saudara, seorang rabai Yahudi yang terkenal namanya Maimonides, Rambam, Rabai Moses bin Maimonides. Ya, Rambam itu dia tinggal di Maroko, seorang rabi tahun 1000 abad ke-12 kurang lebih ya. Dia tinggal di Maroko dan dia adalah orang yang sangat cerdas, ya. Rabai yang sangat ternama, dan sampai hari ini tulisannya banyak dipakai sebagai rujukan rabi Yudaisme modern. Ya, bahkan orang Islam itu paling bangga sama Rambam, yaitu dari Maroko. Salah satu saingan Rambam adalah Ramban, ya, Rabai Moses bin Nachmanides. Nah, kalau yang tadi Maimonides, yang saya mau cerita adalah Maimonides. Ya, Maimonides berkata bahwa kisah Kejadian 18 itu adalah dongeng. Bukan dongeng, metafora. Artinya Yehova tidak pernah benar-benar menjadi manusia datangin Abraham. Itu tuh Abraham sedang ngimpi, saudara, cumi. Ya, katanya Rambam itu ya. Bahwa Yehova itu sedang cuma mimpi si Abraham itu. Nggak benar-benar ada kejadian itu. Dan Rambam ini saudara ya, dia sangat dipengaruhi dengan filsafat Yunani, pengajaran dia. Ya, begitu berusaha mendaratkan bahwa segala sesuatu itu ya ada narasinya, ada nalarnya. Tidak salah, saudara ya. Mencoba berpikir waras itu tidak ada salahnya. Di satu pihak Rambam nggak percaya dengan klinik-klinik, ya. Tetapi akhirnya ya dia berkata bahwa Mesias itu adalah bangsa Israel, ya, bukan satu orang, bukan, tapi bangsa Israel itulah Mesias. Ya, si Rambam itu berkata demikian. Apa bedanya dengan dapat teologi Yudaisme yang lain? Nachmanides tadi saingannya. Nachmanides berkata bahwa kisah Yehova datang kepada Abraham adalah kisah nyata, saudara. Sebuah kisah nyata, dan itulah yang tertulis Pardes, ya, yang tertulis demikian pesyatnya. Dan dia bahkan mengatakan bahwa ini Maimonides sesat. Dia bilang begitu. Nah, Nachmanides ini dia dulu tinggal di Prancis, saudara ya. Dia debat dengan Bishop Dominikan Trinitas, lalu dia dipenjara gara-gara dia menang debat yang bishopnya nggak bisa jawab pertanyaannya dia. Lalu dipenjara, saudara. Selalu ya debat orang Yahudi dengan orang Kristen di zaman itu, kalau orang Kristennya kalah, orang Yahudi dipenjara, saudara. Kayak di Indonesia ya, kalian debat orang Kristen sama orang Islam, kalau orang Islam yang kalah debat, pasti kalian dipenjara. Makanya hati-hati kalau debat sama orang Islam, pasti kalian dipenjara ujung-ujungnya ya, saudara ya. Kalah debat. Aduh. Nah, itu juga sama ya. Lalu Nachmanides di penjara. Nah, Nachmanides ini percaya bahwa bahwa Yehova pernah datang sebagai manusia kepada Abraham. Dan Nachmanides ini kemudian di penjara dan lalu diselundupkan, bisa keluar dari penjara ya, sama rajanya sendiri, Raja Prancis. Lalu Nachmanides ini pergi ke Yerusalem. Kalau Anda melihat ya di Israel itu, saya lupa kotanya ya, saya lupa nama kotanya ya. Itu ada kayak sinagognya Ramban untuk mengenang Ramban. Ya, Nachmanides. Kedua ya, Maimonides tidak percaya bahwa Yehova menjadi manusia. Ya, Kejadian 18 itu tadi ada tiga orang, yang satu Yehova, yang dua malaikat. Oh, itu cuma mimpi katanya. Itu cuma mimpinya Abraham, nggak terjadi beneran, itu metafora. Lalu Nachmanides, yang kedua saingannya Ramban, saingannya Maimonides tadi ya, Nachmanides berkata Kejadian 18 itu adalah benar-benar terjadi bahwa Yehova menjelma menjadi manusia. Itulah sebabnya Maimonides berkata bahwa Mesias itu adalah bangsa Israel. Sedangkan Nachmanides berkata bahwa Mesias itu benar-benar datang sebagai manusia, keturunan Daud. Ya, itulah dua pandangan tentang Mesias di dalam Yudaisme, saudara ya. Nah, masalahnya di dalam Yudaisme modern kebanyakan lebih percaya atau menuruti pendapatnya Rambam bahwa Yehova menjadi manusia itu adalah sebuah metafora, adalah sebuah cuma mimpinya Abraham aja.
nggak terjadi beneran. Artinya bahwa kisah kita 18 ini ya bahwa ini cuma dongeng doang. Ya, karena itu tadi ya ada pengaruh filosofi Yunani di dalamnya. Sedangkan kalau si Nachmanides dia percaya dengan Peshiat yang tertulis, ya bahwa tertulis demikian ya sudah itu terjadi. Kata si Nachmanides ya. Nah, saudara, apabila Yehova tidak pernah datang mengunjungi manusia, apa yang terjadi, saudara? Apabila Yehova tidak pernah menjelma menjadi manusia, maka selamanya Yehova itu adalah sebuah dongeng, saudara. Sama seperti ceritanya Marduk, ya. Di Babel sama seperti Dewa Mitra, sama seperti kisah-kisah yang lain, ya. Yang tidak pernah dewa itu secara itu menyatakan dirinya, adanya adalah di dalam dongeng, ya. Dewa Brahma, Wisnu, segala macam itu ya, pernah menjadi manusia, tapi hanyalah sebuah dongeng. Tetapi tidak ada saksi sejarah, tidak pernah ada dalam sejarahnya kisah yang demikian. Namun Alkitab kita mencatat hal yang berbeda, saudara ya. Para patriarkal, para nenek moyangnya orang Israel, dia mencatat perkara-perkara rohani di dalam sejarah Israel, saudara. Sebab kalau Yehova itu tidak pernah menampakkan dirinya kepada manusia, orang Yahudi ini terlalu pandai untuk diajarin bahwa Allah tidak berwujud, saudara. Ya, kalau Allah nggak berwujud, ya nggak ada, bukan gas, bukan angin, bukan padat, ya nggak ada. Berarti Allah itu nggak ada, ya. Berarti Allah itu nggak ada. Makanya saya selalu bertanya ya, orang Islam, apa buktinya Allahmu ada? Oh, bukti kamu masih hidup? Oh, enggak, anak saya hidup karena Tuhan Yesus, bukan karena Allahmu. Oh, buktinya ini ya, itu bukan karena Allahmu, karena Tuhan Yesus. Ya. Bedanya apa, saudara? Kalau kamu berkata bahwa Allah bukan Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Kristen pernah menjadi manusia, pernah datang sebagai manusia, dan menyatakan dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yohanes 1 ayat 18, saudara ya. Dia adalah wujud. Nah, masalahnya ya, kemudian kisah tentang Yesus ini kemudian didongengkan, didongeng Aiser, dongeng Iser, ya. Artinya apa? Dibikin jadi dongeng, ya. Dibikin jadi dongeng. Jadi ya diputar balik sama orang Yahudi dalam kisah Koletot Yesus itu. Kisah anak itu sebuah dongeng. Bahkan kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebuah dongeng. Bagi orang-orang Islam, bagi orang Yahudi, bahwa Yesus memang mati di salib, tapi nggak pernah bangkit, mayatnya dicuri. Bagi orang Islam, oh Yesus tidak pernah mati di salib. Dua-duanya berusaha menghilangkan kenyataan bahwa ada seseorang bernama Yesus yang tidak bersalah apapun, tetapi kemudian difitnah dan mati di salib. Itu kan faktanya. Nah, balik lagi, baik Abraham maupun Yesus didongengkan. Itulah, saudara. Itu sebabnya beberapa orang Yahudi, ya, mereka tidak bisa memahami, karena mereka memahaminya selalu dalam bentuk metafora. Makanya ada orang-orang Yahudi yang kemudian namanya Hasidic movement, ya saudara, ya, itu adalah gerakan kesalehan. Nah, dia kembali benar-benar bukan orang ortodoks terbuka ya, tapi orang-orang yang percaya nubuatan, gerakan karismatik, karya Roh Kudus bekerja. Beneran, saudara ya. Jadi orang Yahudi itu percaya ada Roh Kudus yang bekerja, saudara. Nah, orang-orang Hasidik inilah yang kemudian ya keluar ya, mengikut tentang kabalah, kabat, ya, kabalah, kabat, apalagi beberapa itu ya. Itu jadi, saudara ya, orang-orang gerakan kesalehan, ya. Nah, ya, itu terlalu ribet ya. Kita cuma pengenalan saja. Cuma apa yang mau saya sampaikan, ya, bahwa kalau kisah Yehova ini adalah hanya sebuah dongeng, silakan kita semua, saudara. Ya kan? Masalahnya
Ya, dongeng ini ditulis dengan amat sempurna, saudara. Kalau Sang Yehova Elohim ini hanya sebuah dongeng, maka dongeng ini ditulis dengan amat sempurna, dengan kisah yang amat sangat sempurna. Di mana faktor sejarahnya, ya, ujung pangkalnya bisa tepat semua, saudara. Nggak meleset. Di mana sejarah itu kemudian menjadi patokan sejarah dunia. Makanya kalau Yehova ini adalah sebuah dongeng, kalau kisah Yesus, penyaliban Yesus ini adalah sebuah dongeng, maka yang bikin cerita ini mungkin Tuhan sendiri. Mungkin Sang Dewata itu sendiri, saudara, yang bikin dongeng ini. Karena begitu mulia kisah Yehova menjadi manusia. Begitu mulia, begitu hebat. Sang Buddha saja tidak pernah mengorbankan dirinya bagi umatnya. Tetapi ada seorang dewa, ada dewa yang bernama Yehova, ya, datang ke dunia, yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umatnya, saudara. Wah, ini adalah dongeng yang hebat. Ini adalah cerita pertama di muka bumi ini, saudara, bahwa sang dewa turun menjadi manusia, menyelamatkan umatnya dan mengampuni musuh-musuhnya dan berkorban bagi umatnya supaya umat itu bisa selamat semua, saudara. Ini kisah pertama di dunia. Setelah itu baru ada kisah-kisah lain yang ikut-ikutan cerita ini. Setelah itu baru ada bahkan kisah Sang Buddha yang terjadi sebelum zaman Yesus saja. Nggak cerita bahwa Sang Buddha mengorbankan dirinya sampai mati demi umatnya. Paling cuma ngambil satu dagingnya satu kilo itu ya, seberat burung yang mau dimakan sama burung pemakan bangkai daging itu ya. Udah cuma itu saja cerita yang paling mentoknya di situ. Tetapi tidak ada dewa manapun, tidak ada Tuhan manapun, tidak ada nabi manapun yang mengorbankan diri untuk umatnya dan bahkan mengasihi musuh-musuhnya, saudara. Dan itu adalah teladan cinta yang sejati. Itulah kita harus belajar, saudara. Jadi malam kita belajar abrakadabra ya. Abrakadabra. Ya. Bacanya kayak huruf G ya, kadabra. Nah, tapi sebenarnya itu huruf K, kadabra. Makanya saya dikasih itu ya, abrakadabra. Abrakadabra ini ya adalah sebuah mantra. Terjadilah sesuai apa yang rema dalam hidupmu. Terjadilah sesuai dengan iman, saudara. Itu Yesus ucapkan sebagai mantra. Terjadilah sesuai dengan abrakadabra itu. Saudara, ketika kamu tidak percaya bahwa Yehova Elohim, Yesus Kristus yang kita kenal dalam Yesus Kristus, di dalam nama Yesus itu kita berdoa, dan kita mengira bahwa itu hanya sebuah dongeng, maka itu kan tidak akan terjadi dalam hidupmu, kekuatan mantra abrakadabra. Tidak akan terjadi. Mengapa? Karena kamu hanya memikir ini kan hanya dongeng saja. Oh enggak Pak, saya percaya itu beneran ada. Pada kenyataannya kamu memperlakukan kisah penyaliban Yesus hanya sebagai dongeng. Walaupun kamu percaya, menurutmu, oh saya percaya Pak. Sama kalau Anda baca Mahabharata, Anda percaya kan? Ya kan? Itu kan India namanya sekarang diganti Bharata kan, diganti Barat. Ya kan? Barat itu Mahabharata tuh. Ya dari kata Barat, Mahabharata itu jadi Barat, India itu ya, Barat. Kalau Anda percaya, saya dulu nonton baca nih novel-novel Mahabharata, Bharatayuda, Parikesit, Pandawaseda, wah saya nih ya dari Ramasintara, saya baca semua ya. Saya pengen tahu ya saudara, apakah saya percaya? Percaya saudara. Bagus ceritanya itu penuh dengan makna filosofi hidup, kehidupan wayang, bayangan dari hidup kan. Ada orang yang Duryudana yang lakus, ada orang Yudhistira yang suci hatinya, yang keretanya saja bisa terbang. Saudara wayang. Tapi apakah saya menghidupi? Nggak mau saudara. Kalau ada orang yang menghidupinya terserah. Tapi mengapa kamu tidak menghidupi Yesus? Karena itu hanya dongeng saja. Oh, saya percaya sungguhan, swear Pak, saya percaya. Iya, tapi cara meresponinya itu menganggap bahwa Yesus itu hanya perkataan, cuma sekedar ceritaan doang. Kata Paulus tadi, kalau ya
kebangkitan Yesus itu tidak pernah ada, maka sia-sialah semuanya, saudara. Sia-sia. Tetapi kematian dan kebangkitan Yesus itu sungguh ada. Bahwa Yehova itu sungguh-sungguh pernah menjadi manusia. Itulah iman kita. Iman yang menuntun kita kepada abrakadabra. Jadilah sesuai dengan perkataan remamus. Ya, jadilah sesuai dengan perkataan. Kamu harus percaya dan menghidupi percayamu itu. Bukan cuma percaya doang. Sebab banyak orang ngomongnya percaya, tapi kamu tidak menghidupi. Apa dalam bawah sadarmu kamu mendapatkan sebagai dongeng. Saudara, Hitler itu nyata, saudara. Orang Yahudi sampai terkencing-kencing, saudara. Hitler itu nyata. Orang-orang Jerman yang menentang proyek Holocaust Hitler, saudara, bisa di penjara, saudara, bisa diterangin. Ada pendeta yang lawan Hitler kan, kurang anak ke seluruh kota, dilemparin pakai telur busuk, pakai sayur-sayur, pakai buah-buahan tuh ya, dilempar diterangin, cuma lehernya aja kelihatan, dilemparin kepalanya itu, saudara. Nyata, saudara. Sehingga semua orang kalau menyembunyikan orang Yahudi itu ketakutan sekali. Ya, akan sampai ke Belanda, nggak berani, bahkan sampai ke Prancis pengaruh itu yang nggak berani menyembunyikan orang Yahudi, saudara. Ya, nyata. Karena nyata dia takut. Debt collector itu nyata, saudara. Kamu takut banyak, takut debt collector nyata, itu nyata. Makanya kamu takut kencing-kencing. Tetapi Yesus juga nyata. Tetapi masalahnya Anda lebih takut sama debt collector daripada sama Tuhan Yesus. Itu masalahnya. Artinya kamu menganggap Yesus Kristus itu hanya dongeng saja. Kamu tidak menghidupi di dalamnya. Kamu tidak percaya akan janji-janjinya. Kamu tidak percaya bahwa ketika kamu hidup melekat darah penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus itu, maka Dia akan buka semua jalanmu. Kamu hanya mulutmu bilang percaya, otakmu bilang itu dongeng. Itu masalahnya. Sehingga ketika aku bilang abrakadabra, Anda ingatnya apa, saudara? Paman Gembul dan Sirik, saudara ya. Cerita Bobo. Anda cuma ingatnya Harry Potter, dongeng doang. Anda tidak berpikir bahwa abrakadabra itu jadilah terjadi, ya, terjadilah sesuai dengan imanmu, terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Anda tidak berpikir itu Anda bisa melakukannya di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, yang sudah mati dan bangkit, saudara. Itu masalahnya. Ya. Abrakadabra. Terjadilah sesuai dengan rema hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.